Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 10 SMK. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab perubahan materi dan pemisahan campuran pada submateri perubahan fisika dan perubahan kimia. Adik-adik, sebelum kita membahas peristiwa apa saja yang menunjukkan perubahan fisika dan perubahan kimia, kita akan mengajak kalian mengamati satu contoh sederhana terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaan perubahan fisika dan kimia. Mari kita perhatikan contoh berikut, gambar berikut. Ada dua contoh perubahan di sini. Yang pertama, air menjadi es, kemudian ada beras menjadi nasi. Kita bahas satu persatu. Air menjadi es, apakah es bisa kembali menjadi air? Jawabannya ya, dapat. Apabila es ini didiamkan pada suhu ruangan, maka es akan mencair menjadi air kembali. Kemudian kita bedakan dengan beras yang sudah menjadi nasi. Apakah nasi akan bisa kembali menjadi beras? Jawabannya tidak. Nah, dari kedua contoh inilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk air menjadi es, es kemudian menjadi air, ini adalah contoh perubahan fisika. Jadi perubahan fisika adalah perubahan pada suatu materi tetapi tidak menghasilkan materi yang baru atau dia dapat kembali ke wujud semula. Sedangkan untuk perubahan kimia adalah perubahan pada suatu materi dan menghasilkan materi yang baru atau dia tidak dapat kembali ke wujud semula. Baiklah, kita akan selanjutnya membahas satu persatu peristiwa apa saja yang menunjukkan perubahan fisika. Yang pertama adalah perubahan wujud. Perubahan wujud di sini wujud cair, padat, dan gas. Yang pertama adalah pembukuan. Pembukuan berarti dia cair menjadi padat. Dia contohnya adalah air menjadi es. Kemudian peleburan atau mencair atau meleleh, yaitu padat menjadi cair. Kemudian penguapan. Penguapan cair menjadi gas. Pengembunan, gas menjadi cair. Penyubliman, padat menjadi gas. Pendeposisian atau pengkristalan itu adalah gas menjadi padat. Peristiwa yang kedua adalah perubahan bentuk. Contohnya kita ambil adalah di sini kayu. Kayu bisa kita potong menjadi sebuah papan. Kemudian papan ini apabila kita buat untuk kerajinan, dia akan menjadi sebuah meja. Dari ketiga ini hanya terjadi perubahan bentuk saja. Ini namanya kayu, kemudian ini adalah papan kayu, kemudian ini adalah meja kayu. Hanya bentuknya saja yang dirubah, tapi tidak menghasilkan zat yang baru. Peristiwa yang ketiga adalah perubahan karena adanya aliran energi. Ketika ada aliran energi, kemudian menyebabkan perubahan sesaat. Tetapi jika aliran energi tersebut kita putus, maka akan kembali ke wujud semula atau ke bentuk semula. Contohnya adalah lampu pijar. Lampu pijar ini kalau misalkan kita alirkan listrik, maka lampu akan menyala. Kemudian apabila listriknya kita putus, maka lampu akan mati atau redup. Oke, itu untuk peristiwa yang menunjukkan perubahan fisika. Masih banyak yang lain lagi, tapi itu adalah contoh-contoh sederhana yang dapat kita ambil. Kemudian perubahan kimia. Peristiwa yang menunjukkan perubahan kimia adalah yang pertama pembakaran. Pembakaran di sini melibatkan reaksi dengan oksigen dan api akan menghasilkan abu, gas, dan panas. Contohnya adalah kita membakar kayu. Kemudian nanti apinya akan menghasilkan gas, akan menjadi abu. Kemudian abunya
abu di sini tidak akan mungkin kembali lagi menjadi kayu. Nah, disinilah dia akan menghasilkan ciri-cirinya, menghasilkan zat yang baru dan tidak dapat kembali ke wujud semula. Peristiwa yang kedua adalah perkaratan. Ini melibatkan reaksi antara logam dengan air dan oksigen. Contohnya adalah perkaratan besi. Kemudian yang ketiga adalah fotosintesis. Fotosintesis ini sudah sering kita ketahui, dia terjadi pada tumbuhan, yaitu melibatkan CO2 dan H2O akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Kita ambil di sini contohnya adalah daun muda, dia akan berwarna hijau. Apabila dia sudah tua atau dia akan mengering, akan berwarna coklat. Apakah daun yang coklat akan kembali menjadi hijau? Tidak, dia tidak akan kembali ke hijau. Makanya dia termasuk ke dalam perubahan kimia. Yang keempat adalah pemasakan. Misalkan kita memasak beras menjadi nasi. Beras yang awalnya butiran kemudian akan menjadi nasi. Nasi tidak dapat kembali lagi menjadi beras. Yang kelima adalah pembusukan. Di sini melibatkan organisme yang tidak diinginkan. Contohnya adalah pembusukan pada buah. Buah yang sudah membusuk tidak dapat kita makan lagi. Jadi ini melibatkan organisme yang tidak kita inginkan terjadi. Berbeda dengan fermentasi, di sini melibatkan organisme yang diinginkan atau dengan kata lain disengaja untuk menambahkan organisme pada suatu bahan. Contohnya ada di sini tempe, tahu, keju, roti. Nah, itu semua menggunakan organisme yang sengaja ditambahkan supaya dapat menghasilkan produk yang diinginkan. Itulah tadi peristiwa yang menunjukkan perubahan-perubahan kimia. Adapun perubahan kimia di sini ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan kimia. Yang pertama adalah menghasilkan endapan. Yang kedua, menghasilkan perubahan warna. Yang ketiga, menghasilkan perubahan suhu. Yang keempat adalah menghasilkan gas. Oke, untuk ciri-ciri perubahan kimia di sini saya hanya akan memberikan gambaran saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan-percobaan sederhana yang dapat menunjukkan ciri-ciri perubahan kimia dari menghasilkan endapan, menghasilkan perubahan warna, menghasilkan perubahan suhu, dan menghasilkan gas. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.